Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan penelitian kami di praktikum rancangan percobaan. Ada bab pertama dulu ya, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis. Bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka yang berisi pengertian dari kedelai, suhu, dan garam. Dan bab 3 yaitu metode penelitian sebagai berikut. Selanjutnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Philip. Nama saya Panji. Nama saya Aska. Oke, selanjutnya bab pertama pendahuluan. Mangga. Itu ada latar belakang. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang penting bagi kehidupan manusia karena kandungan protein yang tinggi, di mana kebutuhan masyarakat atas kedelai saat ini dapat dikatakan meningkat karena faktor pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pula. Salinitas atau natrium klorida NaCl yang dikenal sebagai garam adalah zat yang memiliki tingkat osmotik yang tinggi. Kadar garam ini mampu memberikan pengaruh dalam mengoptimalkan ataupun dapat menjadi penghambat pertumbuhan kedelai. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah konsentrasi garam NaCl berpengaruh terhadap pertumbuhan kedelai? Yang kedua, apakah suhu lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan kedelai? Dan yang ketiga, apakah interaksi antara konsentrasi garam dan suhu lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan kedelai? Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh konsentrasi garam atau NaCl terhadap pertumbuhan kedelai. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh suhu lingkungan terhadap pertumbuhan kedelai. Dan yang terakhir, untuk mengetahui besarnya pengaruh interaksi antara konsentrasi garam atau NaCl dan suhu lingkungan terhadap pertumbuhan kedelai. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi pertumbuhan kedelai dalam kondisi kadar garam rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, memberikan informasi suhu yang optimal atau yang dapat menghambat pertumbuhan kedelai. Dan yang terakhir, hipotesis. Pertama, adanya pengaruh konsentrasi garam NaCl terhadap pertumbuhan kedelai. Kedua, adanya pengaruh suhu lingkungan terhadap pertumbuhan kedelai. Dan yang ketiga, adanya pengaruh interaksi antara konsentrasi garam NaCl dan suhu lingkungan terhadap pertumbuhan kedelai. Oke, selanjutnya yaitu bab kedua ya, tinjauan pustaka. Pertama yaitu dari kedelai. Menurut Hidayat, tanaman kedelai merupakan tanaman semusim berupa semak rendah, tumbuh tegak dengan berbagai morfologi. Tingginya itu berkisar sekitar 10-200 cm, dapat bercabang sedikit ataupun banyak, tergantung kultivar dan lingkungan tumbuhnya. Kemudian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin. Suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Suhu disebut juga temperatur. Mengacu pada SI, satuan internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Skala-skala lain adalah Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Selanjutnya adalah garam. Secara fisik, garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar natrium klorida dengan lebih dari 80%, serta senyawanya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada metode penelitian ya. Untuk yang pertama yaitu lokasi penelitiannya di rumah saya sendiri, lokasinya di Jalan Dayakolot. Kemudian jenis penelitiannya yaitu eksperimental karena dilakukan percobaan untuk menjawab rumusan masalah dan terdapat variabel-variabel penelitian yang dapat dilakukan yaitu variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon. Nah, penelitian ini jenis penelitian yang kami gunakan yaitu rancangan acak faktorial split plot design. Rancangan tersebut merupakan rancangan acak kelompok dengan pola faktorial di mana percobaan ini memiliki materi tidak homogeni atau ada peubah pengganggu. Dan sampelnya sendiri yaitu sampel yang digunakan adalah salah satu dari berbagai macam kecambah yaitu kacang kedelai. Kemudian kacang kedelainya itu diteliti di tempat dengan media tanam yang berbeda yaitu di kapas dan di tanah dan diberi laratan garam atau NaCl. Kemudian variabel penelitiannya adalah yang pertama ada variabel manipulasi. Suhu penanaman biji kecambah kacang kedelai dalam suhu 27 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius.
Yang kedua ada variabel kontrol, di mana jenis biji atau kacang kedelai, tempat mengecambahkan adalah gelas plastik atau tanah. Yang ketiga adalah variabel respon, di mana kecambahan biji kacang kedelai yang berkecambah. Selanjutnya itu adalah alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu ada gelas aqua plastik sebesar 4 buah, ada kapas secukupnya, termometer 1 buah, penggali 1 buah, pensil 1 buah, sendok 1 buah, dan pot tanah 4 buah. Lalu bahan yang dibutuhkan itu adalah ada biji kacang kedelai 150 buah, selanjutnya air secukupnya, dan yang terakhir garam secukupnya. Selanjutnya langkah-langkah untuk yang pertama menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua menyemai benih-benih kacang kedelai ke dalam gelas aqua yang telah disiapkan. Kemudian ketiga siapkan larutan garam sesuai konsentrasi yang ditentukan. Yang keempat celupkan kapas yang sudah dibasahi oleh larutan NaCl atau garam. Yang kelima menyiram secukupnya setiap hari, dan yang keenam mengamati dan mengukur pertumbuhan setiap tumbuhan kacang kedelai pada masing-masing wadah dan menghitung rata-rata pertumbuhan dengan mengukur panjang kecambah setiap 4 hari sekali. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam angka-angka. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Selanjutnya itu adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi ini digunakan untuk mempelajari proses pertumbuhan pada kacang kedelai. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.